apa kabarnya? Semoga semua selalu sehat ya. Papa dan mama juga, adik-adik, kakak, oma dan opa yang ada di rumah. Kami berharap semuanya tetap sehat. Dan karena kita setiap hari Minggu ibadah online di rumah, kita harus tetap semangat ya. Karena kita percaya Tuhan Yesus ada dimanapun kita beribadah. Yuk kita nyanyi sama-sama, halo apa kabarmu? Adik-adik, sebelum kita lanjut, kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari Minggu ini saya boleh beribadah. Terima kasih untuk kesehatan. Tuhan Yesus, saat ini saya akan bernyanyi dan mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan tolong dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Yuk adik-adik, tahu nggak Tuhan Yesus sayang sama adik-adik? Sayang juga sama papa dan mama. Nah, sama-sama kita nyanyi, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Wah, pinter ya, semua ikut bernyanyi di rumah. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah sayang pada adik-adik, adik-adik juga harus sayang ya kepada Tuhan Yesus. Dan juga adik-adik harus sayang kepada papa dan mama. Iya, kalau misalkan nih mama bilang adik-adik mainannya diberesin. Nah, adik-adik harus bantu mama bereskan mainan supaya adik-adik tahu di mana adik-adik taruh mainannya. Atau nih kalau mama bilang, adik-adik makanannya dihabiskan, sayurnya dimakan. Sayur itu sehat loh, bagus untuk tubuh kita. Adik-adik denger ya, dimakan sayurnya sampai habis. Bagus ya. Oke, kita nyanyi sama-sama. T-A-A-T, T-A-A-T. T-A-A-T
semua taat ya, dengar-dengaran kepada papa dan mama di rumah. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik buat adik-adik. Iya, kita nyanyi sama-sama. Yesus itu sangat baik. God is so good. Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Ya, pintar semuanya. Yuk, sekarang kita mau mendengarkan cerita yang akan dibawakan Kak Melisa. Kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita boleh mendengarkan cerita dengan baik. Kita nyanyi sama-sama, aku siap mendengar cerita. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan? Halo, selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Kak Melisa di Sekolah Minggu Online. Nah adik-adik, sebelum kakak mulai cerita, yuk sama-sama kita berdoa dulu. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Jika aku berdoa, kulipat semuanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi saya mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan pimpin agar saya dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, siapa ya yang ingat cerita 3 minggu yang lalu tentang Bapak Ishak? Ada ingat nggak adik-adik? Bapak Ishak kenapa ya adik-adik? Nah iya, Tuhan meminta Bapak Ishak pergi ke tempat yang jauh beserta semua gembala dan domba-dombanya adik-adik. Maka Bapak Ishak pun pergi. Nah, ketika sudah sampai, Bapak Ishak menggali sumur. Nah, dia menggali dan menggali. Buat apa adik-adik? Supaya sumurnya keluar air. Jadi domba-dombanya bisa minum. Wah, airnya keluar. Domba-dombanya pun semua sangat senang karena mereka bisa minum sampai puas. Tapi ternyata ada orang yang tidak suka sama Bapak Ishak. Sumurnya dimasukkan batu sampai menjadi kering. Domba-dombanya nggak bisa lagi minum. Wah, domba-dombanya pun menjadi sedih. Lalu datang bapak-bapak, adik-adik. Lihat deh, mukanya marah. Mereka tidak suka Bapak Ishak ada di situ. Kamu semua pergi dari sini. Saya tidak suka kalian ada di sini. Pergi. Lalu para gembala Bapak Ishak pun menjadi kesal. Mereka menjadi marah. Tapi Bapak Ishak bilang, udah, kita jangan berkelahi, jangan menjadi kesal. Yuk kita pergi saja ke tempat yang lain. Lalu Bapak Ishak pergi membawa gembala dan domba-dombanya ke tempat yang lain. Di tempat yang baru, Bapak Ishak kembali menggali sumur. Dia menggali dan menggali sampai airnya keluar. Wah, airnya keluar. Domba-dombanya pun kembali menjadi senang. Mereka bisa minum sampai puas. Tapi di situ juga sama adik-adik. Ternyata ada juga orang-orang yang tidak suka dengan Bapak Ishak. Sumurnya dimasukkan batu kembali sampai menjadi kering. Domba-dombanya pun kembali menjadi sedih karena mereka tidak bisa minum. Lalu datang lagi
bapak-bapak yang tidak suka dengan Bapak Ishak. Hai kamu semua, pergi dari sini. Kalian jangan ada di sini. Saya tidak suka kalian ada di sini. Wah, Bapak Ishak pun menjadi sedih. Tapi Bapak Ishak tidak mau berkelahi adik-adik. Bapak Ishak percaya kalau Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk Bapak Ishak. Maka Bapak Ishak pergi lagi membawa domba-domba dan para gembalanya. Nah, di tempat yang ketiga, Bapak Ishak kembali menggali sumur adik-adik. Dia menggali dan menggali sampai airnya keluar. Wah, ternyata di tempat yang terakhir airnya keluar lebih banyak daripada yang sebelumnya adik-adik. Domba-dombanya semua bisa minum sampai puas. Wah, terima kasih Tuhan. Nah, adik-adik, seperti Bapak Ishak, adik-adik juga sama. Tidak boleh berkelahi adik-adik ya. Tidak boleh berebutan mainan, berebutan makanan atau minuman. Nah, kita harus menjadi anak yang baik. Tuhan pasti akan menjaga kita adik-adik ya. Gak boleh berantem, gak boleh berebutan. Nah, kakak mau tanya lagi nih. Siapa ya yang ingat cerita 2 minggu yang lalu tentang seorang bapak yang punya 2 orang anak? Ada yang ingat gak adik-adik? Nah, si bapak ini punya kebun yang sangat luas. Bapak ini punya 2 orang anak. Kita sebut saja yang besar si sulung, yang kecil si bungsu adik-adik ya. Suatu kali bapak ini mau bekerja di kebun, tapi bapak ini capek. Bapak ini sudah tua adik-adik. Lalu bapak ini berpikir, aku coba saja minta tolong sama si sulung, mungkin dia mau membantu. Lalu si bapak ini panggil anaknya yang besar. Sulung, sulung, ayo kemari. Kenapa Pak? Kata si sulung. Sulung, coba sini, bantu bapak. Tolong bantu bapak beresin kebun. Bapak capek soalnya. Nah, kira-kira si sulung mau nggak adik-adik? Oh iya Pak, nanti saya beresin. Nah, sulung mau. Tapi si sulung berpikir, wah di luar udaranya panas. Aku capek. Udah aku mau istirahat aja. Nanti aja bantu bapaknya, aku malas. Nah, bapak ini lihat, wah si sulung tadi katanya mau bantu-bantu, ternyata malah bobo-boboan istirahat. Nah, coba deh aku panggil aja si bungsu. Siapa tahu si bungsu mau bantu aku. Bungsu, ayo ke sini bantu bapak. Kenapa Pak? Kata si bungsu. Bungsu, coba sini. Tolong bapak dong. Tolong bapak beres-beres kebun. Bapak capek soalnya. Lalu si bungsu bilang, beres-beres kebun. Udaranya panas Pak. Capek nanti aja. Aku mau bobo-boboan dulu capek. Nah, bapaknya kemudian menjadi sedih. Ya, aku punya anak 2, dua-duanya gak ada yang mau bantu aku. Lalu bapak ini duduk, dia sedih sekali adik-adik. Nah, si bungsu lihat, wah, bapak menjadi sedih. Bapak kasihan juga ya. Udah deh, aku bantu bapak aja. Lalu si bungsu bawa cangkul, dia pergi ke kebun adik-adik. Nah, bapaknya lihat, wah, anakku si bungsu ternyata mau bantu aku. Anakku ternyata baik. Nah, adik-adik, kira-kira nih kalau papa mama minta tolong adik-adik sesuatu, adik-adik mau jadi sulung yang gak mau bantu-bantu, atau mau jadi seperti si bungsu yang mau bantu orang tua? Kira-kira yang mana ya? Iya, pinter. Kita harus seperti si bungsu adik-adik ya. Kalau orang tua minta tolong apa-apa, kita harus mau bantu. Misalkan papa atau mama bilang, ayo sini coba bantu mama beresin mainan. Nah, kira-kira adik mau nggak ya? Harus mau adik-adik ya. Terus kalau papa mama bilang, ayo dong tolong bantu mama lap-lap meja. Kira-kira adik-adik mau nggak? Pintar, semuanya mau adik-adik ya. Wah, pasti papa mama senang sekali adik-adik. Nah, kakak mau tanya lagi nih. Kakak punya gambar.
Ada yang tahu nggak adik-adik ini gambar apa ya? Iya benar, ini gambar kapal. Adik-adik siapa ya di sini yang pernah naik kapal? Ada nggak? Ah iya, biasa kita naik kapal buat apa sih adik-adik? Buat pergi jalan-jalan adik-adik ya. Nah tapi dalam Alkitab ada seorang bapak namanya Bapak Paulus. Bapak Paulus ini juga mau pergi jauh, naik kapal sama kayak adik-adik. Tapi Bapak Paulus naik kapal bukan untuk jalan-jalan adik-adik. Nah, Bapak Paulus ini ditangkap sama orang-orang yang tidak suka sama Bapak Paulus. Bapak Paulus mau dibawa pergi jauh adik-adik ya. Wah, teman-teman Bapak Paulus sedih sekali karena Bapak Paulus mau dibawa pergi jauh. Mereka khawatir. Aduh, nanti Bapak Paulus di jalan bisa makan gak ya? Nanti Bapak Paulus di jalan kelaparan perutnya. Atau nanti Bapak Paulus di jalan kedinginan lagi gak punya selimut. Nah, teman-temannya mau bawa bekal buat Bapak Paulus adik-adik. Nah, adik-adik lihat nih. Ada temannya. Wah, aku mau kasih Bapak Paulus roti supaya Bapak Paulus tidak kelaparan di jalan. Nih, rotinya dimasukin dalam tas. Terus ada lagi adik-adik yang mau kasih minum. Wah, aku mau kasih minum buat Bapak Paulus supaya Bapak Paulus tidak kehausan di jalan. Nah, dimasukin dalam tas lagi nih, ada minumnya. Lalu ada lagi yang mau kasih apa adik-adik? Selimut. Aku mau kasih Bapak Paulus selimut supaya Bapak Paulus tidak kedinginan di jalan. Nah, selimutnya juga kita masukin tas adik-adik ya. Jadi sekarang Bapak Paulus sudah punya tas yang isinya ada makanan, ada minuman, ada selimut. Wah, Bapak Paulus senang sekali karena teman-temannya semua sayang sama Bapak Paulus. Nah, adik-adik sama seperti teman-teman Bapak Paulus ya. Adik-adik juga harus saling berbagi sama teman. Kalau temannya nggak bawa makanan atau nggak bawa minuman, kita harus saling berbagi. Tanya temennya, mau nggak makanan aku? Kita nggak boleh pelit adik-adik ya. Nggak boleh berebutan mainan, berebutan makanan, tapi kita harus saling berbagi. Kita harus menjadi anak yang baik. Nah, adik-adik, sekarang sama-sama kita nyanyi yuk. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Tuhan Yesus, B-A-I-K baik. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Sekali lagi ya, Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Nah, adik-adik, sekarang sebagai ucapan terima kasih kita atas kebaikan Tuhan, yuk kita kasih persembahan untuk Tuhan Yesus. Nah, caranya adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk mentransfer ke rekening di bawah ini adik-adik ya. Nah, sekarang yuk sama-sama kita berdoa adik-adik. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Jika aku berdoa, kulipat semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar saya untuk menjadi anak yang taat, suka berbagi dengan teman, kakak dan adik. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sekolah minggu kita hari ini selesai adik-adik. Nah, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.